Hadis Ainallah, di mana Allah, hadis itu ditanyakan oleh Nabi ke perempuan yang IQ-nya rendah. Perempuan yang IQ-nya rendah. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Jadi pertanyaan Ainallah, di mana Allah? Kita lihat, ini hadis kan kita sudah bahas di tempat lain lebih dari 3 kali, Pak. Kita pertegas di sini. Hadis Ainallah, di mana Allah, hadis itu ditanyakan oleh Nabi ke perempuan yang IQ-nya rendah. Perempuan yang IQ-nya rendah. Dia budak perempuan yang gak becus ngurus peternakan tuannya, namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam kesal dengan budak perempuan ini, maka dibawa ke Nabi, ditanyakan, ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah fa'atiqah. Jika engkau memandangnya, menilainya mukmin, aku akan memerdekakannya. Lalu Nabi tanya, riwayatnya ada banyak macam. Pertama, Ainallah, di mana Allah? Di langit. Di riwayat kedua gimana? Bukan di mana Allah. Atashhadina alla ilaha illallah. Di mana Allah? Bukan. Tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah? Lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya mau tanya, Pak, kalau ada non muslim mengatakan Allah di langit, dia langsung masuk Islam nggak? Langsung mu'alaf nggak? Kapan orang itu disebut muslim? Bersyahadat. Atas dasar ini, maka hadis Ainallah harus dijelaskan dengan hadis yang kedua, atashhadina alla ilaha illallah. Sebanyak itu hadis, kok sibuknya mah hadis Ainallah? Di mana Allah? Nggak ada kerjaan, ya? Nggak ada kerjaan. Bolehkah menanyakan Ainallah? Bagi ulama yang memandang hadis ini sahih, sebagian mereka membolehkannya. Namun dalam ilmu akidah, setelah dibandingkan dengan ayat yang jelas lebih sahih daripada hadis ini. Di antaranya mereka mendhaifkan hadis al-jariyah, ya. Dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, tatkala dia ingin membebaskan budak wanita dalam Sahih Muslim, ya. Maka kemudian Nabi bertanya, ya, aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka sang jariyah, sang budak wanita berkata, fis sama. Allah berada di atas langit. Waman ana, siapa aku? Kata budak tersebut, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. A'tikha fa innaha mu'minah. Kata Nabi, bebaskan dia, sesungguhnya dia seorang wanita mukminah. Hadis ini, ya, disahihkan oleh para ulama. Bahkan Az-Zahabi menyatakan termasuk hadis-hadis yang mutawatir. Masuk hadis-hadis yang mutawatir. Faminal ahaditsil mutawatirah al-warida fil ulu. Di antara hadis-hadis yang mutawatir, artinya bukan hanya sahih, lebih daripada sahih, bahkan mutawatir. Ada hadis tentang jariyah yang mengatakan Allahu fis sama. Allah berada di atas langit. Hadis ini sangat penting bagi ahlu sunnah. Kenapa? Karena hadis ini, ya, menunjukkan tentang fitrah. Bahkan wanita budak ini yang mungkin jarang mendengar pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia seorang budak wanita, harus bekerja di rumah tuannya. Dia pun dengan fitrahnya tahu bahwasanya Allah berada di atas langit. Paham? Dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama. Ya, Zahabi mensahihkan, Ibnu Hajar mensahihkan, bahkan Syekh Albani mengatakan saya tidak mengetahui ada khilaf tentang masalah kesahihan hadis ini. Hadisnya sahih. Ya. Kalau kita mau nukilkan, banyak sekali ulama yang mensahihkan hadis ini. Baik. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang hadis ini. Fa fil khabar, atau beliau berkata, hadza haditsun sahih, dalam kitabnya Al-Ulu. Ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim adalah ashahul kutub ba'dal Bukhari, ba'dal Quran wal Bukhari. Buku hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Setelah itu sahih apa? Muslim. Kata para ulama, seluruh orang yang mengkritik hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, yang benar Imam Bukhari. Hadis tersebut yang benar adalah sahih. Tukang kritik tersebut semuanya salah. Tetapi yang mengkritik dalam Sahih Muslim seperti Al-Imam Ad-Daruqutni, dia mengkritik beberapa hadis, mungkin 19 hadis atau belasan hadis, maka kebenaran bersama Daruqutni. Ya. Jadi memang ada hadis-hadis dhaif dalam Sahih Muslim, tapi jumlahnya sedikit, tidak sampai 20, sedikit.
Di antara hadis-hadis dan hadis tentang Al-Jariyah ini, tentang Allah di langit, tidak dikritiki oleh para ulama terdahulu. Tidak dikritiki oleh para ulama terdahulu. Ya. Adapun yang didengung-dengungkan bahwasanya Al-Imam Al-Baihaqi mendhaifkan hadis ini tidak benar. Karena Imam Al-Baihaqi dalam kitab yang lain mensahihkan hadis ini. Dalam jalurnya yang lain, dalam kitab Al-Asma wa Sifat, dia mensahihkan hadis ini. Bahkan hadis ini, hadis Jariyah ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya atau dalam kitabnya Risalah, saya lupa ya. Dia sebutkan tentang hadis ini ya. Jadi hadis yang sahih. Baik, kita lanjutkan perkataan Imam Az-Zahabi. Kata beliau, "Wa hakadha ra'ayna kullu man yas'al aina Allah, kullu man yus'al aina Allah yubadir bi fitratihi wa yaqulu fis sama." Dan demikianlah kami melihat setiap orang yang ditanya, setiap orang, kata Imam Zahabi, di manakah Allah, maka mereka segera dengan fitrahnya mengatakan Allah di atas. Allah di atas. Kemudian kata beliau, fa fil khabar mas'alatan. Dalam khabar ini ada dua permasalahan. Ihdahuma, yang pertama, syar'iyyatu qaulil muslim aina Allah. Disyariatkannya seorang muslim bertanya di mana Allah. Kemudian yang kedua, qaulul mas'ul fis sama. Dan orang yang ditanya menjawab Allah di langit. Ada masalah. Bahkan disyariatkan kata Imam Zahabi. Faman ankara hatainil mas'alataini fa innama yunkiru 'alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengingkari dua permasalahan ini, sebenarnya dia mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia protes, Nabi bilang Allah di mana? Dia bilang enggak boleh. Dia bilang tidak boleh. Bahkan dia mengatakan barang siapa mengatakan Allah di atas berarti dia sesat. Barang siapa yang menunjuk Allah di atas berarti dia sesat. Padahal Nabi yang bilang Allah di atas, Nabi yang tunjuk Allah di atas, Nabi yang berdoa mengangkat tangan di atas. Yang sesat yang mana? Wa yaqulu al-Imam ad-Darimi rahimahullahu taala. Imam Darimi berkata dalam kitabnya Ar-Radd al-Jahmiyah. Ya. Dia berkata wala yasifunahu bi aina, yaitu mereka orang-orang Jahmiyah tidak mensifati Allah dengan di mana. Wallahu qad wasafa nafsahu aina. Sementara Allah telah mensifati dirinya dengan di mana dalam banyak ayat. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Itu menunjukkan di mana atau tidak? Di mana? Itu di atas arsy. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, kami akan mengangkat engkau kepadaku. Aku akan mengangkat engkau kepadaku. Berarti ke itu arah atau bukan? Berarti di mana? Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka dari arah atas mereka. Berarti ada di mana atau tidak? Ada pembahasan di mana. Itu dari arah atas. Terlalu banyak ayat menunjukkan bahwasanya Allah di atas dalam Al-Quran. Fahada kulluhu wasfu bi aina. Ini semua ayat-ayat menunjukkan Allah di mana. Wa wasafahu Rasulullah SAW bi aina. Dan Allah mensifati, dan Nabi SAW mensifati Allah dengan aina. Sebagaimana dalam hadis Jariyah. Wal Jahmiyah tukaffiru bihi. Sementara orang Jahmiyah mengkafirkan orang yang mengatakan Allah di mana. Menakjubkan. Nabi menguji keimanan seorang dengan mengatakan Allah di mana. Jahmiyah sebaliknya, yang mengatakan Allah di mana justru kafir, justru sesat. Oleh karenanya, Al-Hafidz Ismail bin Muhammad At-Tamimi rahimahullah beliau berkata, "Fahakama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imaniha hina qalat inna Allah fis sama." Kata beliau, sungguhnya Nabi menghukumi sang budak wanita dengan iman tatkala dia mengatakan Allah di langit. Wa tahkumul Jahmiyah bi kufri man yaqul dzalik. Sementara Jahmiyah sebaliknya, justru mengkafirkan orang yang mengatakan Allah di atas. Nabi mengatakan orang yang mengatakan Allah di atas beriman, Jahmiyah sebaliknya mengatakan orang yang mengatakan Allah di atas adalah kafir. Ini dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Berkata Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi setelah dia menyebut tentang hadis Jariyah, beliau berkata, "Wa min ajhali jahlan wa askhafi aqlan wa adalla sabilan mimman yaqulu annahu la yajuzu an yuqal aina Allah ba'da tasrihi sahibi syariah biqauli aina Allah." Termasuk kejahilan yang paling jahil, akal yang paling bodoh, kesesatan yang paling sesat dari orang yang berkata tidak boleh bertanya di mana Allah, sementara hal ini pernah ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.